Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan karuniakan bagi kita untuk berkarya sehingga kita tetap di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan saat ini terambil di dalam Mazmur 136 ayat 1-9. Firman Tuhan berkata, "Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, kasih setia Allah tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membayangkan dalam persekutuan kita sebelum pandemi COVID-19 ini, ketika ada beberapa orang yang ketambahan usia setahun seperti di minggu ini, Ibu Erni, Anak Michelle, Anak Excel, dan juga yang tidak disebutkan namanya ketambahan usia, maka kita boleh bersuka cita merayakan ketambahan usia dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan gembira. Kita berkumpul di gereja, menaikkan puji dan syukur bersama dengan keluarga. Dan juga di dalam pembacaan kita, ketika kita membayangkan bangsa Israel berkumpul saling bergandengan tangan, menari dan menyanyi sambil berbalasan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Maka hari ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur, termasuk ketambahan usia, syukur ketambahan usia pernikahan, syukur keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, syukur atas kenaikan kelas atau kelulusan, sehingga mengajak kita untuk tetap hidup bersyukur. Mari kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif dan kita berhenti melihatnya, karena membuat kita stres, depresi, khawatir, pesimis,
lemah, tidak berdaya. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan untuk melihat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan mengajak kita untuk hidup bersyukur. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya memiliki masalah, tekanan, sakit penyakit yang sama dimiliki oleh banyak orang. Bahkan bagi orang-orang yang saat ini terpapar di rumah sakit, diisolasi di rumah ataupun di tempat-tempat yang pemerintah siapkan. Namun saya tidak membiarkan masalah-masalah tersebut mengambil, merampas, mencuri sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saya tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang saya alami, saudara-saudara alami, dan juga orang lain alami. Saya percaya Tuhan juga melakukan untuk semua orang yang senantiasa siang malam berserah dan berseru kepadanya. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, yang memberi kemampuan bagi kita untuk melewati masa-masa ketidakberdayaan karena masalah, karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena kehilangan pekerjaan, karena ekonomi yang lemah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat kebaikan Tuhan, karena hanya Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Hanya Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam, karena kasih setianya kepada ciptaannya. Saya selalu dikuatkan oleh teman-teman, sahabat-sahabat, oleh jemaat. Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya garis bawahi kalimat pertama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dimanapun kita berada, apabila dialami bersama dengan Tuhan, maka kita merasakan suasana hati yang selalu gembira dan bersyukur. Karena itulah yang memberi semangat bagi kita, dan itu adalah obat yang manjur. Saya mengajak kita bergembira, bernyanyi, bersorak-sorak, bersukacita, meninggalkan duka, meninggalkan stres, meninggalkan ketakutan, kekhawatiran. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang Tuhan perkenankan menambahkan usia setahun, dan melalui firman Tuhan ini untuk mengajak kita untuk selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada saudara-saudara kekasih kami yang bersuka cita di minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena permasalahan hidup, karena keadaan ekonomi, karena pekerjaan, karena usaha, karena sakit penyakit.
Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi kami. Dan kami boleh melewati dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk pemerintah yang telah melakukan berbagai macam cara untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan berkati akan segala upaya yang dilakukan dan juga bagi rakyat supaya tetap mengikuti protokol dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia ini. Dalam masa-masa sulit ini, tetap melakukan tugas panggilannya untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Berkati ya Tuhan, sehingga Injil Tuhan terus-menerus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, berkati majelis jemaat, berkati seluruh jemaat, tua-tua jemaat. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga kami tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.